Jadi pertama-tama yang perlu kita catat dari statement Pak Gubernur BI di eh, bulan lalu adalah bahwa target inflasi dari Bank Indonesia sendiri yang sudah akan melandai ya. Jadi kalau tahun 2022 target realisasi inflasi di 5,5%, kemudian memang ditargetkan akan ke bawah 4% di tahun 2023 ini. Apalagi kalau kita bicara core inflation ya, yang BI percaya bahwa di akhir tahun itu akan berada di bawah 4%. Nah, dengan kondisi yang tersebut, di mana ditambah lagi bahwa volatility rupiah memang tetap akan ada di 2023, namun kami melihat bahwa pressure weaker US dollar itu akan terjadi di tahun 2023 ini. Kita melihatnya memang berbeda dengan 2022, di mana stronger US dollar itu menjadi majority dari views ya. Kalau sekarang ini memang kalau kita lihat forecast di konsensus Bloomberg sendiri, melihatnya ada potensi bahwa dolar itu kemudian akan melemah terhadap mata uang global termasuk dengan rupiah. Jadi dengan kondisi pressure yang ada di akhir-akhir ini, ya kita memang melihat ini adalah volatility yang normal, ya, yang wajar terjadi di saat memang ada ekspektasi bahwa The Fed kemudian akan menaikkan kembali suku bunga acuannya. Dan kalau kita lihat, Mbak, dengan apa yang disampaikan Jerome Powell kemarin dan juga dengan target The Fed sendiri selama ini, memang belum ada perubahan ya. Jadi kita melihat bahwa The Fed sendiri menargetkan bahwa suku bunga acuannya akan berada di 5,25% di tahun 2023. Dan kemudian pola kenaikannya itu akan berlangsung berturut-turut dari yang kemarin di 1 Februari, nanti di bulan Maret, dan kemudian akan berlanjut lagi di bulan Mei. Namun kalau kita bicara bagaimana kemudian arah dari suku bunga acuan Bank Indonesia sendiri, kita melihat cukup pegangannya adalah bagaimana arah dari inflasi di Indonesia sendiri. Kita melihat dengan inflasi yang kemudian melandai di 2023, saya rasa angka 5,75% Baik, untuk bunga acuan kemudian itu sudah cukup pas. baik. Gitu. Jadi memang anchor utama dari kebijakan Bank Indonesia, Pak Andri, Anda melihatnya masih mengenai framework dari inflation targeting ya, dengan melihat inflasi yang masih terkendali di 5,5% dan core inflation yang masih di bawah 4% di tahun ini, Anda mengekspektasikan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi pada pekan ini dari Bank Indonesia. Ya saya rasa sudah cukup 5,75, artinya memang harusnya flat. Baik. Baik Pak Andri, mungkin saya akan beralih ke Pak Branko. Pak Branko, ada tanggapan tersendiri mengenai arah kebijakan Bank Indonesia melihat dari makroekonomi global dan juga dari domestik. Silakan Pak Branko. Ya, saya setuju dengan Pak Andri. Memang kalau kita lihat spread antara 7 hari reverse repo Bank Indonesia dengan Fed Fund Rate itu tuh di-maintain di sekitar 100 basis point. Nah, kita tahu bahwa memang ada udah menjadi konsensus pasar bahwa masih ada 1-2 kali lagi The Fed akan menaikkan given data-data yang kita punya sekarang. Jadi kalau data yang ada sekarang 1-2 kali 25 basis point akan dinaikkan oleh The Fed. Sementara kita lihat BI target inflasinya itu sudah dirasa cukup di level seperti ini. Saya juga setuju dengan Pak Adri bahwa memang nggak ada kebutuhan nih untuk sekarang naikkan. Kecuali, nah ini memang catatan bahwa kalau inflasi di Amerika ternyata nggak under control, therefore juga inflasi dunia juga nggak under control. Nah, di situ memang ada kemungkinan bahwa The Fed akan naik lebih dari perkiraan pasar, dan therefore mungkin ada kemungkinan untuk menjaga interest rate differential antara Indonesia dengan US. Ada kemungkinan BI juga masih bisa naik. Tapi kalau itu enggak, jadi kita lihat besok ya, besok nih ada data inflasi Amerika mau keluar. Kalau itu masih aman tentrem, ya kita mestinya juga aman tentrem gitu. Aman tentrem tuh di angka Jadi, berapa Pak untuk inflasi Amerika Serikat? Karena kan terakhir di 6,5%. ya kita expect dia nggak naik ya. Kita expect dia masih melakukan penurunan. Ya, jadi kita expect dia di bawah 6,5 year on year-nya gitu. Expect di Jadi bawah kalau 6. ternyata dia loncat, nah kalau dia loncat, sorry, mungkin The Fed akan terpaksa lebih dari 2 kali 25 basis point yang sudah diekspektasi oleh pasar. Jika ada something yang unexpected ya Pak ya, dirilis data inflasi Amerika Serikat yang akan
rilis besok. Tadi Ya, juga Pak betul. Branko menyebut bahwa memang spread antara BI 7 days reverse repo rate dan juga The Fed memang di-maintain di antara 100 basis point. Namun kalau misalnya kita kita tidak mengacu pada inflasi, kita mengacu pada pergerakan mata uang Garuda, Pak Branko. Anda melihatnya pelemahan sampai ke Oke. level 15.200 ini, volatilitasnya itu sebenarnya moderat atau memang harus diwaspadai? Gini, jadi kalau saya melihatnya ya, Mbak Safrina, pergerakan dari mata uang sekarang rupiah itu lebih banyak didominasi oleh faktor eksternal karena faktor internalnya itu sebenarnya solid gitu. Kita punya bukan karena tapi karena account surplus. Jadi permintaan akan rupiah itu lebih daripada permintaan akan dolar gitu ya. Kira-kira dari faktor makronya demikian. Nah, sekarang kita juga harus melihat faktor US dollar-nya sendiri karena ini rupiah against US dollar. Nah, kalau kita ngelihat dolar di XY atau dolar index itu dari 95 tahun lalu naik ke 115 gitu. Sekarang udah di 103. Nah, dia fluctuate di level tersebut antara 100, 102, 103 diikuti oleh rupiah. Jadi kalau ini masih fluktuasi bisa kita bilang noise lah ya, bukan sebuah fluktuasi yang menimbulkan tren baru gitu. Jadi ini fluktuasi harian mengikuti fluktuasi di XY atau US dollar gitu. Jadi Baik, faktor US dollar-nya nih Mbak Safrina, bukan baik. internal Indonesia gitu. Faktor